Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, Pasha Ungu atau nama aslinya Sigit Purnomo Samsudin Said bikin blunder yang berakibat bulian netizen di akun sosial medianya. Parah lo, Git. Ya, sebenarnya sih nggak terlalu penting ya omongan si Pasha ini ya. Cuma karena ditujukan untuk menghantam anak kecil usia 12 tahunan yang kadung disayang sama sebagian besar masyarakat Indonesia, jadinya ya si Pasha ini remuk. Ya, penyanyi yang mendadak jadi politikus, yaitu Pasha Ungu, menyayangkan penampilan Farel Prayoga di Istana Merdeka saat hari ulang tahun ke-77 kemarin. Pas 17-an di istana ya, di mana Farel menyanyikan lagu campur sari Ojo dibanding-banding kayak itu. Nah, Pasha Ungu ini mengatakan bahwa lagu tersebut merupakan lagu dewasa yang bertemakan patah hati. Rasanya kurang pantas dibawakan oleh seorang anak-anak begitu. Emang anak-anak nggak boleh patah hati ya? Nah, buat catatan ya, memang lagu yang dibawakan oleh Farel Prayoga ini yang berjudul Ojo dibanding-banding kayak itu, ciptaan Abah Lala, itu memang lagu bertema cinta. Hanya saja khusus pada acara 17-an kemarin, liriknya sedikit diubah dan menjadi lebih umum. Dan Farel Prayoga saat ini usianya 12 tahun. Nah, si Pasha Ungu ini berkomentar begini. Bukan tidak boleh nyanyi patah hati, katanya gitu. Tapi alangkah baiknya kalau anak-anak dia bermain di areanya dia. Itu kata Pasha Ungu. Nggak ngerti saya maksudnya apa tuh. Nah, mantan wakil wali kota ini mengatakan bahwa dia sepakat dengan pernyataan Kak Seto yang juga menyayangkan penampilan Farel tersebut. Kok Kak Seto lagi ya? Ya, Pasha Ungu ini lantas membandingkan ramainya penyanyi cilik di era tahun 90-an hingga 2000-an. Waktu itu penyanyi cilik yang membawakan lagu untuk anak-anak tetap mendapatkan tempat di masyarakat. Ya, saya juga tahu ya, tahun 90-an sampai 2000-an itu banyak lagu anak-anak, saya tahu. Yaitu waktu band Ungu tuh belum ada itu. Tapi begitu band Ungu tuh lahir tahun 2000, pas tahun 2000, lantas hitnya yang top saat itu berjudul Andai Ku Tahu. Nah, itu melejit kayak biji. Ponakan saya yang umur 7 tahun, nyanyinya juga lagunya Ungu. Jadi gimana dong Mas Pasha ini ya? Nah, lebih lanjut si Pasha Ungu ini bilang, kayak zaman dulu kan banyak penyanyi cilik katanya. Ada Dea Ananda dan lain-lain. Segala macam dengan lagu anak-anak. Ternyata mendapat tempat meskipun tidak besar, itu kata Pasha. Betul itu, ya itu tadi. Sebelum band Ungu ngetop. Tapi sebenarnya Pasha tidak melarang si Farel ini atau penyanyi cilik lainnya untuk membawakan lagu dewasa. Selebihnya dia menyerahkan semuanya kepada Farel sendiri. Saya ingat ya, tahun 80-an itu ada penyanyi kecil dari Amerika, namanya Nika Costa. Dia juga menjadi ngetop ketika tampil di Istana Kepresidenan waktu itu, yaitu di Gedung Putih, dan juga membawakan lagu dewasa. Saat itu Nika Costa itu adalah anak perempuan baru berusia 11 tahun, ketika membawakan lagu andalannya yang judulnya itu My First Love. Coba deh googling, lagunya enak ya. Lagu yang bercerita tentang cinta pertama yang dirasa oleh anak yang baru akil balik. Dan lagu itu masih populer sampai sekarang. Nika Costa, My First Love. Tapi karena di Amerika waktu itu masih belum ada kadrun, jadi ya nggak ada masalah. Sang anak ini kemudian tumbuh menjadi seniman penyanyi soul ya, dan sampai saat ini. Coba deh googling deh, lagunya enak. Mungkin Pasha Ungu nggak mikir sampai sejauh itu ya, nggak. Apa yang dia sampaikan bisa saja berbuah mental illness kalau kata orang Jakarta Selatan. Kayak kameramen saya. Atau sederhananya bisa saja kemudian mempengaruhi mental si Farel Prayoga yang sedang meniti masa depannya. Kita semua tahu ya keadaan Farel ini, keluarganya yang sangat sederhana. Konon di rumahnya yang sederhana itu bahkan TV aja nggak ada. Dan saat ini sepertinya semuanya sudah perlahan berubah. Saya dengar banyak kemudahan yang diperoleh Ananda Farel Prayoga ini. Dan sebaliknya kesulitan karena komentarnya yang sok bijak padahal belum tentu didapat Pasha Ungu, yaitu berupa komentar pedas followernya sendiri di sosial media dan bahkan masih berlangsung sampai saya ngonten ini. Ya, sebelumnya penampilan Farel Prayoga di istana itu memang menjadi viral setelah menyanyikan lagu Ojo dibanding kayak kemarin itu.
Dan salah satu yang membuat penyanyi cilik asal Banyuwangi, Jawa Timur itu menjadi perbincangan adalah karena aksinya itu mampu membuat beberapa menteri turun dari kursinya untuk berjoget bersama. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ya, lagi menjadi menjadi media darling ya. Dan juga kesayangan rakyat. Nah, mendadak Pasha Ungu ini melawan arus. Khas lah, kayak kadrun lah ya. Jadi Farel ini lagi disenengin oleh banyak ibu-ibu, banyak emak-emak. Tiba-tiba Pasha Ungu ini komentar yang agak-agak nyeleneh. Dengan komentar miringnya soal Farel Prayoga itu, ya jelas saja kena semprot netizen yang budiman. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disinggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, jadi begini ceritanya ya. Sigit Purnomo Samsudin Said yang lebih dikenal sebagai Pasha Ungu adalah seorang penyanyi dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Wakil ya, bukan wali kota. Pernah jadi PLT-nya, tapi dia lebih dikenal sebagai wakil wali kota Palu, Sulawesi Tengah, periode 2016 sampai 2021 kemarin. Nah, sebelum terjun ke dunia politik, Pasha itu merupakan vokalis grup musik Ungu. Nah, Pasha bergabung dengan Ungu pada tahun 1999. Makanya pada tahun 2000 dia baru meluncurkan album. Bener kan? Nah, Pasha Ungu ini ketika jadi pejabat wakil wali kota, itu kalau ngantor tuh seperti mau manggung. Kalau rambutnya nggak dikuncir atau dicat warna-warni ya, ini penyakitnya ya. Kalau artis jadi pejabat tuh kayak gini ya. Kadang juga bawa tongkat komando. Jadi wakil wali kota tapi serasa jadi kayak Kapolda atau Pangdam nih. Beberapa waktu lalu, Pasha Ungu ini memberikan komentar pedas terhadap penampilan anak kecil. Anak kecil. Meskipun Farel Prayoga ini sukses membuat orang-orang bergoyang, larut dalam suaranya merdu, tapi Pasha Ungu ini malah dianggap memberikan komentar yang nyinyir oleh netizen. Pasha Ungu ini menyebut kalau Farel Prayoga sebaiknya nggak usah nyanyi lagu-lagu kayak gitu. Ya, nyanyi itu lagu sesuai dengan usianya lah sebagai anak-anak, katanya begitu. Cuman problemnya ya, inilah netizen Indonesia. Warganet yang kadung jatuh hati pada penampilan Farel Prayoga, banyak yang tak nyaman dengan komentarnya Pasha Ungu ini. Dan lantas saja, akun Instagram Pasha Ungu dibanjiri komentar warganet. Dan kalau kita baca, komentarnya pedes ya, kayak rujak Bogor. Bahkan ada netizen yang memintanya mengurusi anaknya aja daripada mengomentari anak orang, katanya gitu. Wah, kacau nih kayaknya. Kok sampai doxing soal keluarganya si Pasha Ungu begini ya? Ya memang ada beberapa yang bilang kalau anaknya Pasha Ungu juga nyanyi lagu-lagu dewasa, bahkan main sinetron dengan tema-tema dewasa, padahal umurnya belum cukup. Ya, itulah netizen Indonesia. Ya memang setelah diketahui pada hari kemerdekaan RI kemarin, Farel Prayoga menjadi satu di antara pengisi acara. Ya memang kelompok yang hobi nyinyir Presiden Jokowi memang keras bersuara. Bingung dia nyari celahnya. Nah, saat itu Farel Prayoga berhasil membuat tamu undangan ambiar istilahnya. Ambiar itu maksudnya joget bareng lah gitu ya. Lantaran menyanyikan lagu Patah Hati tadi yang judulnya Ojo Dibandingkan. Dan aksinya Farel Prayoga ini banyak menuai pujian. Semua tamu undangan tampak terhibur. Bahkan tak terkecuali Presiden Jokowi dan juga Bu Iriana loh. Nah, baru aja Farel itu kelar menyanyikan lagu yang diberi iringan musik dangdut khas koplo itu, lantas netizen membanjiri sosial media dengan pujian yang luar biasa. Tapi ternyata ada juga yang kesel. Nah, salah satu yang kesel Pasha Ungu ini, gitu ceritanya. Ya, Ketua Umum Barisan Muda PAN ini ya, Ketua BM PAN loh dia nih, mengkritik penampilan Farel Prayoga hari itu yang kemudian Pasha Ungu mengaku bahwa ia cukup menyayangkan. Kenapa tampil pakai lagu-lagu kayak gitu? Bertemakan patah hati. Nyindir gua. Mungkin gitu ya. Nah, rasa prihatin itu diakui Pasha Ungu sejalan dengan ucapan tadi itu siapa? Kak Seto. Yang lagi banyak masalah kayaknya juga. Padahal ya, setelah viral di media sosial hingga akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi di Istana Merdeka kemarin itu, Farel Prayoga terus mendapatkan banyak rezeki. Dikasih sama Pasha Ungu. Ya bukanlah. Ya, bocah yang berusia 12 tahun ini popularitasnya langsung nanjak nggak kira-kira.
Dan tentu saja penghasilan itu dia dapat karena lagu yang dibawakan saat di istana tempo hari. Saya dengar ya, sekarang dari penghasilannya, Farel Prayoga ini bisa beli beberapa barang yang sebelumnya hanya bisa diimpikan aja. Bisa beli mobil dan juga membangun rumahnya sedikit demi sedikit. Nah, Pasha Ungu kalau mau mempermasalahkan ya anak-anak nyanyi lagu dewasa bisalah. Cobalah tengok TikTok gitu. Banyak. Semua anaknya nyanyi lagu dewasa. Zaman sudah berubah, Bung. Tapi saya sepakat sih ya, soal saat ini lagu anak-anak itu tidak sebanyak zaman dulu, saya sepakat. Menurut saya ya, lagu anak-anak ini stoknya masih cukup banyak loh. Karena bagi anak-anak, setiap ada lagu anak-anak yang baru mereka dengar itu lagu baru. Iya kan? Kan anak-anak bayi lahir kan nggak dengar apa-apa di dalam. Tapi begitu dia sudah agak-agak gedean, bisa nyanyi dengar lagu, misalnya lagu Bintang Kecil, lagu Balonku Ada 5, atau lagu Naik Delman, itu ya masih banyak yang dinyanyikan sampai sekarang. Di YouTube juga banyak yang mengcover. Tiap hari kayaknya ada yang mengcover lagu itu. Apakah Pasha Ungu dengan segala kemampuannya yang sangat mumpuni itu punya kepedulian kepada lagu anak? Anda kan penyanyi dan juga mantan pejabat. Ayo jangan cuma nyinyir dong, bergerak untuk lagu anak Indonesia. Atau malah produseri itu Farel Prayoga. Jangan nyuruh orang untuk mengulurkan modal atas nyinyiran Anda, Bung. Ya, Farel sendiri sih bilang, jika saat ini kepopulerannya memang memberikan banyak rezeki dan kesempatan baru. Meski begitu, si Farel Prayoga ini ingin terus membumi. Nah, ini bibit yang baik buat Nak Farel. Ini Om Jo kasih saran nih buat Farel nih. Jadilah penyanyi yang baik. Gak usah ikutan politik. Karena banyak contoh. Setelah jadi politikus, bisanya cuman gedabus. Demikian Oposisi 69 FM. Anak Indonesia harus menjadi anak Indonesia. Bukan lahir di Indonesia, tapi dipengaruhi dengan budaya Wahabi oleh orang tuanya. Salam beletak. Tarik Farel. Oh ya, silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka, mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun. Dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut